diberkahi Allah nikmat sehat yang sempurna, sholawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mari kita awali dan buka tahsin pada sore hari ini dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama dan doa sebelum belajar dengan harapan semoga apa-apa yang kita pelajari pada sore hari ini bisa menjadi ilmu yang manfaat barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Billahi ta'ala wa li'afihi wa li syafaati rasulih wa li syafaatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya Rabbal alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, Bapak-bapak semuanya, kemarin di pertemuan terakhir insya Allah makro kita sudah sampai pada surah Al-Fatihah. Hari ini kita lanjutkan di surat insya Allah surat An-Nas ya. Di halaman terakhir di juz 30. Nih. Seperti biasa nanti sebelum dibaca akan saya bacakan terlebih dahulu, kemudian diikuti kalih panjenengan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Untuk ayat pertama langsung di huruf pertama di ayat 1 yaitu huruf Qaf. Nah, huruf Qaf ini seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah termasuk dalam huruf yang punya sifat isti'la dan itobak, artinya posisi lidah kita, pangkal lidah kita naik. Jadi beda dengan huruf kaf yang k gitu aja, k, ki, ku, bak. Tetapi karena ini adalah huruf qaf, maka pangkal lidah atau lidah belakang kita kemudian terangkat. Jadi ku. Terasa nggih naiknya? Jadi beda dengan huruf kaf. Kalau kaf ringan saja, k. Tapi kalau qaf dia punya sifat itbaq yang berat, ko. Ah, lidah kita boten di bawah. Tapi agak naik sedikit. Ko. Ketika lidah kita naik, maka otomatis bagian depan mulut kita membentuk oval. Ko.
bako, bako. Kokiku bako. Jadi naik bako. Boten ke samping, boten beke. Nah, boten ke samping sini, tapi bako. Nah, jadi membentuk bulatan. Kokiku bako. Yang kedua ada di huruf ain. A'u, ain. Ain ada di huruf halki, ada di tenggorokan tapi agak ke bawah. Ada tekanan ya ketika kita membaca ain. Jadi beda dengan membaca hamzah. Kalau hamzah los a. Namun kalau ain ada ditekannya ain, au, ba. Oke, sambung terasa. Yang ketiga adalah huruf zal. Nah, zal. Zal ini harus ada nafas yang keluar. Beda dengan dal. Jadi za. Jadi bukan za tapi za. Zazizubaz. Monggo. Baz. Ada nafas ketika kita membaca za. Dan yang terakhir di huruf 1 ini perlu diingat adalah panjang dari gunnahnya. Ada bacaan gunnah di sana, yaitu di mana? An-nas. Nah, panjang dengung itu adalah 1 alif atau 2 harakat. Binnas. Jadi boten qul a'udzu birabbin nas. Kalau binnas berarti belum 2 harakat. Harus ditahan dulu. Qul a'udzu birabbin nas. Monggo. Qul a'udzu birabbin nas. Pindah malih. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Untuk ayat 1 mungkin ada yang perlu ditanyakan nggih? Satu-satu nggih? Oh nggih, boleh. Monggo Pak Miftah. Nggih, saya untuk zunya dikeluarkan lagi nafasnya a'udzu, zu. Demnya ditambah sedikit lagi. Annas, panjang dari demnya. Alhamdulillah. Kali Bapak itu, Bapak Vicky ini. Kul birobinasnya sampun saya. Untuk ainnya agak dibuka lagi lisannya a'udzu. Kul a'udzu birabbin nas. Alhamdulillah. Izin koreksi malih boleh? Untuk untuk baknya, bak itu ketika membaca bak diusahakan untuk tidak terlalu banyak nafas yang keluar dari mulut kita. Jadi bukan bacanya bukan ba, tapi ditahan. Ba. Atau kalau sekarang itu, kalau katanya anak-anak sekarang kayak bahasanya biar bukan medok lah katanya gitu lah. Jadi B jadi B, ba. Ditahan nafasnya. Coba boleh dicoba lagi gitu Pak Vicky. Qul a'udzu birabbin nas. Alhamdulillah.
Lanjut kali Pak Sini lanjut. Pak Nur nggih. Qul a'udzu birabbin nas. Mbaknya ditahan lagi nafasnya Pak Nur. Qul a'udzu birabbin nas. Birabbi coba lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Alhamdulillah. Baik. Qul a'udzu birabbin nas. Masya Allah. Tinggal zalnya saja. Za. Qul a'udzu birabbin nas. Alhamdulillah. Pak Sabji. Qul a'udzu birabbin nas. Mohon izin untuk lafaz a'udzu. Hamzahnya dan ainnya coba dibuka lagi. A'u. Qul a'udzu birabbin nas. Alhamdulillah. Pak Sudi, monggo. Qul a'udzu birabbin nas. Dengungnya ditambahi sedikit lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Alhamdulillah. Lanjut ke ayat 2 nggih. Malikin nas. Monggo. Malikin Ayat ma-nya boten panjang nggih, ma-nya pendek. Beberapa kali saya pernah di suatu tempat gitu imamnya membaca ma-nya itu panjang, padahal An-Nas ini ma-nya itu dibaca pendek. Ma yang panjang kalau di qiraah Hafs itu hanya pada surat Al-Fatihah saja. Maliki yaumiddin. Nah, itu ma-nya baru panjang. Kalau di Anas ma-nya dibaca pendek. Malikin nas. Malikin Ilahin nas. Ilahin Min syarril waswasil khannas. Kita tahan dulu di ayat 4. Nih ada bacaan nun bertemu shin, bacaan nun sukun ketemu shin, bacaan ikhfa hakiki apa ikhfa syafawi Pak kita ikhfa hakiki. Leres bacaan ikhfa karena ada nun sukun bertemu dengan shin. Nah, bagaimana cara membaca ikhfa hakiki? Disamarkan bunyi nun sukunnya atau tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Masih ingat huruf ikhfa ada berapa? Berapa Bapak? Ada 15. Sifdatana kam jada syakhsun qad sama. Pernah mireng nggih? Ada 15 huruf ikhfa. Nah, membaca bacaan ikhfa itu disamarkan. Yang disamarkan apanya? Disamarkan itu adalah bunyi dari nun sukunnya. Nun sukun harusnya bunyinya min. Min. Nah, karena dia bertemu dengan huruf ikhfa, maka harus disamarkan dan didengungkan. Jadi bacanya nunnya jadi samar. Nah, suara nunnya jadi samar. Sambil kita mendengungkan bunyi nun sukunnya,
lidah kita sudah mempersiapkan untuk membaca makhraj dari huruf shin. Nah, huruf shin kemarin di mana? Di lidah bagian tengah. Syajariyah namanya. Shin, jim, ya, ro itu ada di tengah lidah. Jadi lidah kita sudah persiapan di syajariyah. Min syarril. Nah, seperti itu. Yang kedua, nah ini seringkali kita ada pantulan di min syarril wah. Min syarril ada le-nya, ada le-nya. Min syarril was, le-nya dihilangkan. Yang ketiga, ada huruf kho di sana. huruf kho itu seperti kita ketika mendengkur ya. Kho. Nah, seperti ketika ngorok, kho harus serak. Kho. Khi khu ba. Ingat, bah diangkat. Bukan bah, tapi bah. Khi khu ba. Min syarril waswasil khannas. Ya. Min syarril waswasil khannas. Coba kita. Min syarril waswasil khannas. Alhamdulillah, saya. Afidin, bro. Min syarril waswasil khannas. Alhamdulillah. Dengungnya ditambahi sedikit saja. N-nya dengungnya dipanjangkan sedikit saja. Sedikit lagi maksudnya. Yang mati ketemu sih. Itu lebih ke ang atau bukan eng. Kalau eng itu ketika nun sukunnya bertemu dengan kaf atau kof. Nah, karena ini nun sukunnya ketemu shin, jadi disamarkan, didengungkan menjadi, kalau kita kapitalkan dalam bahasa Indonesia, min kemudian sy. Ni, jadi lidah kita sudah persiapan huruf shinnya. Nah, gitu. Min syarril waswasil khannas. Alhamdulillah, saya. Pak Nur, monggo. Min syarril waswasil khannas. Mohon izin Pak Nur, wa-nya cukup 2 ketukan saja. Waswasil khannas. Jadi bukan waswasil. Kalau maka mat tabi'inya terlalu panjang. Coba bisa diulangi lagi ya. Min syarril waswasil khannas. Alhamdulillah. Baik, monggo. Min syarril waswasil khannas. Alhamdulillah. Baik, monggo. Min syarril waswasil khannas. Shin-nya ditekan lagi, sya. Dikeluarkan semuanya, sya. Lalu kedua, ketika membaca huruf-huruf yang berharokat fathah, lebih dibuka lagi, Pak Samsul. Dibuka lagi, diiftitahkan lagi. Min syarril waswasil khannas. Alhamdulillah. Pak Sudi, tunggu. Min syarril waswasil khannas. Ro-nya, ya ro-nya tadi lupa ya.
roknya dibaca tipis karena dia berharokat kasroh. Artinya ketika dibaca tipis, maka roknya harus banyak getarannya. Misyar, syar, ada r-nya. Karena dia berharokat kasroh. Misyarril waswasil, misyar, syar. Nah, kalau tidak terlalu banyak getaran, maka dia terkesan terbaca tebal. Nah, jadi harus ditambahi r-nya. Min syarril syarril. Oke, monggo Pak Sudi. Ayat 5. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Sudurin nas. Sudurin minal jinnati wan nas. minal jinnati wan nas. Jimnya ingat ditahan nafasnya jadi ji, ji. Oke. Bukan lagi ci, beda ge. Ci sama ji. Ji. Nah, yang dibaca adalah yang ji. Lahjah Jawa dihilangkan, diganti dengan agak huruf atau sifat dari sifat jimnya ditahan. Ji. Sama kayak ba tadi ya. Kalau ba, diganti menjadi ba. Sama kayak jim diganti. Bukan lagi ci, tapi ji. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Coba kita mutalaah lagi untuk huruf jim dan ba-nya. Jajiju baje. Ditahan nafasnya. Jajiju baje. Baje. Jajiju baje. Jadi di bajenya kol-kolahnya lebih dikeluarkan lagi. Baje. Baje. Ah, ya. Baje. Tetap dipantulkan dengan tetap menahan nafasnya. Tetap dipantulkan. Nah, karena kol-kolah, karena kol-kolah itu harus dipantulkan. Nah, dipantulkan dan harus jelas pantulannya. Baje. Jadi yang dimaksud ditahan itu kemudian tidak menahan suaranya juga. Yang dimaksud menahan itu hanya nafasnya saja yang keluar dari ini. Jadi tetap j-nya tetap harus terbaca jelas. Sekali lagi boleh? Baje. J. Dikeraskan aja mau nopo-nopo. Diloskan. Baje. Nggih. B-A-J. Ah, baje.
Alhamdulillah. Tetap dikeluarkan ya, dikeraskan pantulannya. Pak Tiki. Alhamdulillah saya. Pak Nur. Oke. Lebih ditahan sedikit lagi, Pak Nur. Alhamdulillah. Batik. Alhamdulillah. Ditahan lagi nafasnya Pak Sam. Sambil tetap infitah, tetap terbuka. Jadi jubaj. Ditahan lagi Pak. Buat apa-apa gitu misalnya ngulang-ngulangnya. Jadi memang ketika tahsin seperti ini, fasohah seperti ini memang kadang melelahkan lidah memang. Tapi buat apa-apa ambil terbiasa. Ambil terbiasa. Kemarin sampun Mbak Sugi yang herengnya. Oh, geng. Jadi ada semacam latihan makhraj yang mungkin kita juga pernah dengar dulu ketika kita pas TPQ atau ketika anak kita baca di TPQ yang bunyinya kayak gini. Misalnya kita belajar huruf jim gitu ya. Ada pola latihannya seperti ini. Naminal muj pernah dengar gitu? Nah, insya Allah minggu depan ya Pak Siti. Niku ada latihannya seperti itu biar sekarang kita praktek satu-satu untuk ayat 1 sampai 6. Ada yang ingin praktek terlebih dulu? Ayat 1 sampai 6, monggo sinten? Engkang kersa. Oh, itu dulu nggih. Oke, matur nuwun. Mati. Masya Allah, alhamdulillah. Sampun saya Pak. Boten. Sampun pas matnya sampun pas, panjang pendeknya sampun pas, kemudian huruf-huruf syiddah-syiddahnya tadi sudah pas, seperti bak jimnya sudah pas. Insya Allah sampun saya untuk Pak Miftah di surat An-Nas ini. Lanjut Pak Vicky. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Sebentar, untuk syarri
agak di double kan, syarri nggih. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kemudian coba ayat 6 diulangi lagi. Minal jinnati wan nas. Alhamdulillah, roknya min syarri. Karena roknya ini ada tasydidnya, jadi perlu ada kayak di dobelkan roknya. Tasydid itu sebenarnya kalau kita uraikan artinya roknya itu sebenarnya ada dua, kemudian digabung jadi satu, jadi syarri. Nah, makanya ketika membaca huruf-huruf yang bertasydid itu ada kesan agak ditekan, dan karena menjadi tanda kalau huruf yang bertasydid itu sebenarnya hurufnya ada dua. Nah, makanya bacanya beda ketika tanpa bertasydid. Insyaallah. Ya, sampun. Untuk yang lainnya alhamdulillah sampun saya. Monggo Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Sebentar. Ila lanya cukup dua ketukan saja. Ilahin Ilahin nas min syarril waswasil khannas. Sebentar. Untuk ayat 4 was ada sin yang sukun. Tadi Pak Nur bacanya kurang lebih wasewa. Nah, se-nya dihilangkan Pak Nur, jadi waswa. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alhamdulillah. Jadi koreksinya tadi untuk ayat ketiga lanya ilahi. Lanjut ke ayat 4 waswa. Tadi wasewa, ada se-nya. Nah, se-nya dihilangkan. Untuk yang lain sampun saya Pak Nur. Ya, syukran. Lanjutnya Mbah Dik, monggo. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alhamdulillah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Diulangi lagi coba ayat 4-nya. Waswasil. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, untuk ayat 5 Mbak Sam, allazi, zi-nya terlalu panjang pun juga dengan fi. Fi-nya juga terlalu panjang. Allazi
Cukup alladzi yuwaswisu fi sudur. Jadi satu ayunan. Set. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi yang dimaksud dengan satu mat atau dua harokat itu sama dengan seperti ayunan yang satu ayunan set gitu. Alladzi langsung. Alladzi, jika lebih dari satu ayunan seperti ini, maka itu bisa dikatakan terlalu panjang dari satu alif. Terakhir penutup Pak Subi. Ditambahi lagi dengungnya. Dengungnya. Khon. Nunnya ditambahi lagi dengungnya. Kita baca bareng-bareng ayat 1 sampai 5, sampai 6. 1 2 3 ta'awud basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah hari ini untuk makro surat An-Nas insyaallah bisa kita akhiri sampai di sini. Di pertemuan selanjutnya adalah di surat Al-Falaq, dan nanti kalau misalnya ada waktu lebih kita lanjutkan di surat Al-Ikhlas. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan? Oke. Dengung itu sama seperti dengan panjangnya mat, yaitu satu alif atau dua harokat atau satu ayunan. Jadi misal di contohnya di ayat 6, minal jinnati wan nas, tidak boleh lebih, juga tidak boleh kurang. Jadi ada panjangnya satu alif dua harokat. Oke, tadi ada sempat yang terlupa nggih. Di surat An-Nas ini ada yang namanya mat arid lis sukun. Nanti pireng nggih, mat arid lis sukun? Belum nggih. Mat arid lis sukun itu adalah mat yang ada di akhir ayat. Contohnya bi rabbin nas. Nah, itu bisa dibaca bervariasi. Oke, bisa satu alif, boleh dua alif atau 2,5 alif. Syaratnya harus sama dari ayat 1 sampai 6, harus sama. Tidak boleh misalnya ayat 1 kok 1 alif, ayat 2-nya 2 alif, yang 3-nya jadi
beda-beda. Nah, boleh memakai satu alif atau dua alif, terserah, yang nyamannya yang undi. Yang penting panjangnya kedah sama dari ayat 1 sampai terakhir. Bagaimana jika kita membaca surat yang jumlah ayatnya panjang seperti misal Al-Baqarah gitu, apakah harus sama-samanya? Nggih, tetap harus sama. Tidak boleh berbeda. Tidak boleh Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Beda. Satu dan dua beda. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Ada lagi mungkin pertanyaannya? Ini konsisten istiqomah. Ini. Oh, jadi mungkin lebih banyak praktek hurufnya ngaten nggih? Nggih. Untuk huruf itu terbagi menjadi beberapa makhraj. Ada yang dari halki, ada yang alisan, disesuaikan dengan tempat keluarnya. Mangke insya Allah yang dari Pak Sugi mangke ada pola latihan setiap hurufnya. Di-printkan insya Allah kali Pak Sugi minggu depan. Nggih, kalau printkan. Nanti insya Allah bisa jadi latihan di masjid, juga bisa buat latihan di rumah. Nggih. Atau kalau kita pakai buku tahsin itu ada banyak buku tahsin, misalnya seperti Qiraati, ada Tilawati, ada Ummi, tapi yang paling menurut saya pribadi yang proper itu, contoh-contohnya juga enak, itu ada di Ummi. Nari Semerap nih Ummi, itu Ummi itu menurut saya bagus sekali, metodenya sudah bagus sekali, makanya ketika pakai Ummi itu untuk pemakaiannya agak riwah untuk izinnya karena memang sangat bagus. Memang sangat bagus. Dalam hak ciptanya. Ini ada sertifikasi. Makanya misalnya kita punya cucu atau punya anak, kalau boleh saya sarankan bisa pakai ini, Sain, insyaallah Sain. Oke, cekap ya sampun isya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.